Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dan pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat, insya Allah pasti aktivitas-aktivitas yang kita ingin lakukan insya Allah akan dimudahkan oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan beberapa hari yang lalu kita membahas mekanisme hakikat kita ketika membuka sebuah usaha, dan kita tidak boleh jauh dari sang pencipta kita, dari Tuhan kita, dari yang membentuk tubuh kita ini atau jasmani, dari yang meniup ruh ke jasad kita. Kita tidak boleh jauh, karena sesungguhnya Dialah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Hingga saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah pembahasan kita di kesempatan siang hari ini adalah kita diyakinkan oleh sebuah kalimat, di mana kalimat ini akan membuat kita yakin bahwasannya buatlah sebuah impian atau sebuah mimpi, yang mana mimpi itu akan menghadirkan sebuah kenyataan di dalam sebuah kehidupan kalian. Kalian harus berani membuat sebuah mimpi, karena sesungguhnya ketika kita tidak berani membuat sebuah mimpi, maka kapan kita akan menerima sebuah kenyataan. Oleh karena itu, bermimpilah menjadi pengusaha yang besar. Bermimpilah menjadi seorang yang bermanfaat untuk banyak orang. Maka sesungguhnya ketika kita sudah punya mimpi tersebut, manakala mimpi tersebut kita catat di memori kita atau sebuah diari kita dan lain sebagainya, maka insya Allah mimpi tersebut akan menjadi sebuah kenyataan. Manakala kita harus ikhtiar, kemudian berusaha agar mimpi tersebut menjadi sebuah kenyataan dan kita akan menikmati dengan sendirinya. Baik, pada kesempatan di hari ini atau di siang hari ini kita diminta untuk supaya ketika kita buka usaha atau usaha tersebut sudah berjalan, ada satu poin di mana poin ini pasti dilakukan oleh setiap pengusaha manapun, dimanapun mereka berada, yaitu bagaimana kita membuat sebuah pembukuan yang baik, bagaimana kita di dalam menjalankan usaha tersebut kita punya catatan-catatan, di mana catatan tersebut itu jelas, seperti halnya ketika kita membuka usaha apapun itu. Misalkan pada kesempatan hari ini saya membuka usaha konter, gitu. Maka saya akan mencatat barang apa saja yang akan saya beli, seperti softcase, seperti charger dan lain sebagainya. Softcase mereknya apa dan lain sebagainya itu saya catat. Kita catat berapa yang kita beli, mereknya apa saja, tipenya apa saja dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mencatat dan kita beli barang tersebut, dan barang tersebut ternyata ada semua, kita beli masuk ke tempat kita, kemudian mau kita jual, dan secara otomatis ketika barang itu laku, maka dan kita akan mengetahui, oh ternyata HP dengan merek Vivo tipenya apa, kemudian ada yang datang membeli softcase ke kita, kita berikan bahwasanya kita ada softcase tersebut. Nah, maka kita harus catat sekecil apapun itu bentuknya. Kita catat bahwasanya merek Vivo dengan tipe A misalkan itu sudah terjual pada hari, tanggal, bulan dan tahun berapa. Nah, mungkin hal seperti ini ya kadang kita anggap sepele, tetapi yang sepele seperti ini terkadang kita terkecoh dalam arti dia memang
misalkan kita anggap ini keuntungannya kecil misalkan, tetapi kita terkecoh dengan dengan kita tidak mencatat barang tersebut, bahwasanya barang tersebut telah terjual atau telah dibeli oleh orang atau oleh konsumen atau klien gitu kan. Nah, maka ketika kita tidak mencatat bahwasanya barang itu telah keluar, maka nanti ketika di pembukuan di akhir bulan, maka kita akan bingung kan, barang yang terjual misalkan 100, kenapa uang yang didapat atau omset yang kita dapat hanya sekian? Berarti ada yang tidak tercatat. Nah, di sini akan menjadi sebuah catatan bagi kita, sebuah sentilan bagi kita, bahwasanya perlunya sebuah pembukuan yang baik, perlulah sebuah sebuah proses yang baik dalam membuka sebuah usaha, menjalankan usaha. Kalau kita tidak membuat sebuah pembukuan yang baik, maka secara otomatis kita akan gagal dalam meraih mimpi kita ketika kita mau membuka usaha atau mau menjadi businessman dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hal yang perlu saya sampaikan adalah kita tidak boleh luput atau jauh dari sebuah catatan yang baik. Kita harus lebih pandai lagi, lebih baik lagi ketika kita pengen menjadi pengusaha yang baik. Atau banyak orang berkeinginan, saya pengen menjadi pengusaha yang besar, pengusaha yang kaya raya dan sebagainya. Itu perlu kita lakukan. Di balik tadi yang pertama, kecintaan kita terhadap Tuhan kita, dekatkan diri kepada Tuhan kita. Setelah itu mekanisme daripada membuka sebuah usaha seperti itu. Jadi poin ini harus kita terapkan di usaha kita, di tempat usaha kita, dimanapun kita berada. Bahkan di tempat kerja pun kita, itu pasti di mana? Misalkan pasti di keuangannya. Nah, di keuangan itu dicatat. Misalkan kita dikerja di mana? Katakan kita menjadi sales motor, maka secara otomatis motor yang terjual berapa, kemudian angka yang satu motor itu dengan unit, dengan nama motor itu apa, berapa unit yang terjual, harganya berapa, maka akan tercatat rapi. Catat serapi mungkin, sehingga ketika kita mencatat serapi mungkin, maka disinilah kita akan mengetahui bahwasanya apa kita sudah menjalankan usaha itu dengan baik atau tidak. Maka poinnya adalah kita membuat sebuah pembukuan sebaik mungkin. Pembukuan tersebut itu akan kita catat dimulai kita membuka usaha, dan kita harus melakukan pencatatan. Kemudian di akhir bulan nanti kita melakukan pembukuan, artinya kita melakukan yang namanya itu di akhir bulan kita harus melakukan pembukuan. Dalam arti pembukuan ini kita harus mengetahui dalam satu bulan ini jumlah yang terjual berapa, kemudian jumlah barang yang kita ambil dalam satu bulan ini berapa, maka nanti di sini akan ketahuan. Nah, oleh karena itu sahabat, kita jangan jauh-jauh, jangan berpikir yang langsung ke atas dan sebagainya. Maka ini dulu yang harus kita terapkan. Insya Allah walaupun usaha kita kecil, tetapi kita terapkan pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari apa yang bisa kami sampaikan, apa yang bisa kami bagi. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi sahabat-sahabat lain. Demikian yang